الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 51 setelah hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibat sa'ilin. Wa anhu lan den riwayataken saking sahabat Anas. Ini pun domirin balik hadis sebelumnya, yakni an Anasin radhiyallahu an qala ra'an nabiyyu rajulan wa fi qadamihi mislu tusi. Hadis sebelumnya yang menerangkan tentang anjuran menyempurnakan wudu meskipun ada satu bagian yang tidak terbasuh, itu disuruh oleh Nabi untuk mengulangi lagi membasuhnya. Kemarin kan itu. Sekarang kita membahas hadis selanjutnya, yakni masih hubungan dengan masalah wudu. Wa anhu lan riwayataken saking Anas, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas kana Rasulullah dawu kana Rasulullah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku yatawaddu wudu sapa Nabi iku yatawaddu wudu sapa Kanjeng Nabi. Wudune Kanjeng Nabi niku wau bilmuddi kelawan nganggo banyu saput. Bilmuddi kelawan nganggo banyu saput. Wayang tasriku lan adus. Wayang tasriku lan adus sapa Kanjeng Nabi. Aduse Kanjeng Nabi niku wau bisoi kelawan nganggo banyu sakso. Bisoi kelawan nganggo banyu sakso. Ila khamsati amradin tumeka maring 5 pira-pira mud. Ila khamsati amradin tumeka maring 5 pira-pira mud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dawuh menjelaskan sifat wudunya Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika wudu itu gimana, cara wudunya gimana, cara penggunaan airnya itu gimana, ukurannya itu seberapa. Itu ada diterangkan di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah wudu bil muddi dengan 1 mud saja, dengan menggunakan air satu mud. Wa yantasilu bisoi ila khamsati amdadin, dan Rasulullah mandinya dengan air 1 sok sampai 5 mud kira-kira. Ya. Jadi wudunya Rasulullah dengan menggunakan
dengan satu mut. Satu mut itu kalau dihitung liter 0,766, nggak sampai 1 liter. 0,766, nggak sampai 1 liter. Kalau di di ukuran kubik itu sekitar 9,22 cm. Nah, ukuran kubik ini 9,22 cm, 9,22 cm. Nah, sapi itu satu lagi. Aku tanggung kaki ini. Ya, ujungnya sama saja. Ini cukup gitu. Ini Rasulullah ini boleh sampai ubah-ubah gitu. Insya Allah. Satu. Ini ujungnya Rasulullah sama saja. Sabotol aku terus cukup. Terus mandinya Rasulullah dengan air 1 sok. 1 sok itu 3,145 liter. 3,145 liter, 3 liter, 145. Itu mandi terus. Cuma 3 liter ya. Kalau 3 liter lebih dikit lah. Terus 3 liter setengah ya. Nek sak monten sekitar 3,145 liter. Kalau ukuran kubiknya, ukuran kotaknya itu ya sekitar 14, berapa mungkin. Jadi hasil keputusan itu pas masakin itu 14,66. Itu jumhurul ulama senti sekitar sana itu. Senti itu bikin itu panjang kali lebar kali tingginya itu sekitar sama itu. Kalau ukuran liter 3,145 sedikit. Ini pun cukup. Dan faedah hadis ini menjelaskan tentang wudu dengan menggunakan air yang sedikit dibuang. Kira-kira wudunya satu mut. Wudunya satu mut, tak ada 1 liter. Rasulullah itu cukup. Tak ada satu liter. Mandinya juga itu 3,2 liter. Sudah cukup. Nggak banyak. Tapi itu ya tergantung dari orangnya. Maksudnya itu orang yang pawaan itu kayak ini Rasulullah. Ukurannya sedang kayak Rasulullah. Soalnya kan beda-beda artinya itu ukurannya. Dan si kawat dia lah ini isi otomatis ya, penggunaannya juga beda. Tapi ya nggak boleh lebih banyak istilahnya itu dari itu. Tetap diminimalisir, jangan sampai boros di dalam masalah penggunaan air. Meskipun melimpah air melimpah ya tetap dihemat. Dan hadis ini juga menerangkan tentang penghematan. Nah, hemat lebih hemat mau di situ ya. Hemat tak boleh israf atau kelewat batas di dalam penggunaan air. Wal iktifaq bil yasir ad-daruri, dan mengambil cukup dengan sesuatu yang sedikit. Kalau dengan suatu menggunakan air sedikit sudah cukup ya sudah beres.
perlu lagi ditambahi. Termasuk juga hadis ini itu, termasuk faedah hadis ini juga kenapa kok ditaruh setelah hadis kemarin menerangkan tentang anjuran menyempurnakan wudhu. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani singarang kitab Bulughul Maram ini mengarang kitab ini menaruh hadis ini setelah hadis anjuran kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu. Seolah-olah kemarin hadisnya disuruh menyempurnakan wudhu sempurna. Artinya kalau wudhu yang sempurna itu gimana? Sempurna syaratnya, rukunnya, sempurna sunnah-sunnahnya juga dikerjakan, yang makruh-makruhnya ditinggalkan, itu dinamakan wudhu yang sempurna. Dan kalau diperintahkan wudhu yang sempurna, otomatis pahaman kita itu berarti harus menggunakan air yang banyak supaya bisa merata. Pemahaman kita kan gitu seolah-olah. Makanya supaya tidak menimbulkan prasangka yang tidak, akhirnya sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah hadis anjuran menyempurnakan wudhu itu tadi, dia dikasih tentang hadis mengenai penggunaan air. Berarti untuk menyempurnakan masalah wudhu kita agar supaya sempurna, itu tidak perlu kita itu boros di dalam masalah air. Tetap harus dihemat. Apalagi kalau kita wudhu menggunakan keran, berapa itu jeda antara kita umur yang kita buang itu. Iya, nampil umur saat menit ya, patah sih dibuat nih kita nggak jeda itu. Nah, itu ya hukumnya dia beda, Islam juga. Nggak ternomang kalau masalah, itu ini masih musola ini nggak ternomang haram, termasuk membuang-buang. Saya itu begitu, dan siapa berbantar aja itu, jadi cilik nanti ingin itu. Tapi kayak enak cari ngomong, tapi remaja di sini itu, dikai nama apa sih? Kerang gitu, raja bukan, mencang-mencang itu. Itu caranya, wah enak ini, kurang puas ya, kurang seger. Dalam Kanjeng Nabi itu wudhunya dengan hanya air satu sok sudah cukup. Satu mut sudah mencukupi, tidak perlu banyak. Yang kedua, faedahnya nabi hadis innama huwa taqifun bin nisbah liman kana misluhu sallallahu alaihi wasallam fi badini syar'i wa laysa bi tahdid. Jadi ukuran itu bukan ukuran pasti, ya perkiraan saja segitu. Dan penggunaan air seperti itu disesuaikan dengan keadaan tubuh sesuai seperti Rasulullah. Nah, kalau beda, karena li'annan nas yatafawaduna fi dzalika adatan. Karena memang berbeda-beda manusia itu dalam segi tubuhnya itu bentuknya, belum lagi kalau ada kotorannya, otomatis kan membutuhkan air yang banyak, lebih dari satu mut untuk menghilangkan itu. Jadi Kanjeng Nabi itu wis cukup, cuma hanya satu mut wudhu cukup. Nah, jadi air cuma diwadahi tangan satu stoknya terus bisa pakai, tidak tanam dan ini cukup. Awak dhewe niki gak niki siji ya, tangan loro kali kurang. Kurang seger.
Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu dalam wudu meskipun dengan air yang sedikit itu tidak ragu, tidak ragu. Istilahnya tidak wajib. Jadi Nabi dengan air yang sedikit sudah cukup. Jadi intinya hadis yang pertama ini menganjurkan kita itu tidak boleh israf di dalam pemakaian air ketika wudu ataupun ketika mandi. Kalau penggunaan air yang sedikit sudah cukup, ketika wudu sudah bisa merata dengan sempurna, kita basuh wajahnya bisa sempurna dengan air yang sedikit itu ya. Cakot ngeten iki asli Gus Toto. Nggih. Cakot ngeten sampai rata-rata. Selama air ini masih ada di tangan, iki dereng mustakmal. Ngoten. Hampir bisa ngomong. Pokoknya tangan ini dereng napa nawi pisah dari wajah. Kalau tangan ini sudah sampai angkat, ya otomatis sampai normalnya gitu. Mustakmal air yang ada di tangan ini. Jadi ketika basuh ya sampai tatakan. Satu kali dikatakan meratakan air sudah cukup. Itu menghindari dari keraguan-keraguan. Sekarang hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin ing dawu ma minkum min ahadin ma minkum ora iku tetep saking sira kabeh. Maningkum ora ana iku tetep saking sira kabeh min ahadin utawi wong suci. Ya tawaddu kang wudu sapa ahad. Bayus biku mongko nyempurnakno sapa ahad al-wudu'a ing wudu. Tidak ada seseorang dari kalian yang wudu kemudian menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa ahad niku wau asyhadu an la ing pengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengucap asyhadu nyakseni sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu aning Allah wahdahu halidene Allah la syarika kang ora ana dan kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abdul maulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Tidak ada salah satu seorang dari antara kalian yang wudu dengan sempurna. Sesudah wudu kalian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat angin dan buka lahu krono arai ahad
apa abwaul jannati pira-pira pintune surga at-tamaniyati kang ana 8 ya dahulu kang mlebu sapa ahad min ayyiha saking endi-endine bab sya'a karep apa ahad sya'a kang karep apa ahad akhrajahu riwayataken ing hadis sapa Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya wajah dan nambahi sapa Imam Tirmidzi tapi di dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah Imam Muslim sampai di mau asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi di dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma do Allah ij'alni mindadekaken kuwan ing ingsun minat tawwabina setengah saking pira-pira wong kang padha tobat kabeh wa ja'alni lan dadekno tuan ing ingsun minal mutatahhirina setengah saking pira-pira wong kang padha suci. Jadi hadis yang pertama doa asyhadu alla itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tentunya kalau riwayat Muslim ya hadisnya derajatnya itu sahih. Dan ditambahi oleh Imam Tirmidzi tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin iki riwayat Imam Tirmidzi niku dinilai oleh ahli hadis sebagai ahli hadis dhaif. Ini tambahan ini hadis dhaif. Cuman ini melalui satu riwayat. Nah, belum riwayat-riwayat yang lainnya. Karena memang jalurnya itu banyak hadis ini. Memang secara secara pangkat hadis ini hadis dhaif, tapi banyak riwayat. Sehingga dengan banyaknya riwayat itu hadis ini menjadi hadis hasan. Jadi waj'alni minal mutatahhirin minat tawabina wajahnya minat mutawabin meningkat menjadi hasan statusnya karena banyak riwayat di dalam kitab At-Tabrani itu meriwayatkan juga ada hadisnya di jalur bukan dari sahabat Umar tapi ada yang dari sahabat Anas, sahabat Utsman banyak sehingga hadis ini meningkat jadi hasan riwayat statusnya. Meskipun secara kita buat hadis ini itu tetap aja bisa kita amalkan karena termasuk fadhilul amal. Mengamalkan hadis itu betul dalam segi amal karena dhaif dalam segi riwayat rawinya saja. Dan kita harus percaya itu meskipun dhaif hadis itu riwayatnya juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata hadis dhaif pun atik remeh malah hadis dhaif nggak bohong. Biasanya dia nggak mau dengar. Padahal dia bahaya nih. Wonten cerita itu terjadi kitab ini kitab karangan Imam Ghazali Jawahirul Quran. Nah, Jawahirul Quran itu karangannya Imam Ghazali. Itu ceritanya wonten tiyang itu di ulama ini pekang tenggene hadis Nabi. Hadisnya memang diriwayatkan tenggene kitab riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim hadis. Cuman dinilai oleh Imam Hakim ini hadis sahih. Cuman sama ahli hadis yang lainnya
dinilai dhaif. Nah, ulama ini berpegangan dengan ulama ahli hadis yang mengatakan dhaif. Tidak salah itu Imam Dahabi yang mendhaifkan hadis tentang bekam, kan ada larangan. Hadis Kanjeng Nabi niku wonten bekam niku dilarang oleh Rasulullah, jangan sampai bekam itu di hari Sabtu dan hari Rabu. Insyaallah ini hadis ini. Man ihtajama man ihtajama fi yaumil arbi'a wa yaumis sabti fa asabahul baras fala yamunna illa nafsa. Barang siapa yang bekam di hari Sabtu atau hari Rabu, maka dia kena baras, penyakit belang-belang itu, istilahnya saat ini atau lepra. Maka jangan falayamu illa nafsa, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali ya dirimu sendiri. Jadi orang ulama itu ya tak percaya orang Pak Kokos melihat isi itu. Akhirnya bekam dinor karena menilai hadis Rasulullah itu loh, ternyata beberapa saat Bapak mimpi kena penyakit belang-belang. Setelah kena malamnya itu mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam mimpinya waduh menjadi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kalau kena penyakit mimpi belang-belang ini, salamu dewe bekam Rasulullah. Salamu dewe bekam di luar. Harus kata oleh. Terus yang itu hadis itu, dia masih itu aku sih ngomong. Terus saya Kanjeng Nabi ngomong. Terus kiai ini dua si ahli hadis ini lebih tentang Nabi supaya disembuhkan. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya saya sembuh dari penyakit belang. Terus didoakan Rasulullah. Itu ya untungnya ketemu Rasulullah. Gak ketemu belang terus nih. Jadi hadis dhaif itu jangan meremehkan. Kuata hadis dhaif termasuk tidur setelah asar. Wonten hadis itu. Kan wonten hadis dilarang tidur setelah asar niku. Mana badal asri. Fal yahtaris akluhu balayamunanna illa nafsa. Barang siapa yang tidur setelah asar, waktu asar, maka akalnya akan goyang, hilang ingatan, bisa gendeng. Nah, kakek itu asar, sampai coba suruh asar, tak kau bingung-bingung macam, lalian. Jadi ingatannya itu lupa biasa. Fala yamunanna illa nafsa, maka jangan menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Terus Kanjeng Nabi. Hadis ini dinilai oleh ahli hadis itu hadis yang dhaif. Tapi memang ada ceritanya juga. Ini Habib bin Smith dengan ini kitabnya dijelaskan. Ada dulu itu seorang yang setelah ada penceramah itu aslinya wonten sing ceramah. Jadi tiang ini mau ceramah, nah sing penceramah ini pinterno hadis ini. Nah oleh itu asar. Nah sing ngrungokno iki gak percaya, karena mosok sih mau turu asar iki mosok nare gendeng. Gak percaya gak percaya ragu ya. Padahal dia Kanjeng Nabi bisa ngomong orang dia kok ngomong ini. Ibaratnya Kanjeng Nabi itu kayak dokter. Kalau dia kan dokter bukan protes ya. Dia nurut ya. Jadi resepnya oleh ini loh, oleh ini loh. Dia nurut. Kalau makan rawon, kalau makan dia nurut. Tapi sih ngomong Kanjeng Nabi tidak
Al Imam Ghazali, karena orang itu kenapa kok yakin sama daunnya Kanjeng Nabi, ya karena sering menuruti hawa nafsu, sering mengedepankan urusan dunia, sehingga gak percaya sing ngomong pakar-pakar macam itu. Sing ngomong pakar-pakar dunia nih percaya Kanjeng Nabi itu jangan mesti percaya. Padahal guys dilarang ngoten sih dilarang. Jadi ibaratnya Rasulullah itu kalau dewe kali dokter mawon yakin sakit protes sing loro sirahe disuntik bokongnya dia boten protes ya, tapi boten protes ya, kalau disuntik bokong itu nggak disuntik bokong ngoten nih boten protes, tapi hadis Kanjeng Nabi awalnya kurang saya dari gendeng ngoten tidak percaya. Cara logika jadi nggak masuk akal gitu kan. Oh masuk sih ngarep mengkutuk aja. Jadi yang niki wae sing ngrungokno ceramah itu boten percaya. Akhirnya pilih coba turu maru asar. Turu asar tangi-tangi tengah wengi. Tangi-tangi tengah wengi. Oh ini aku ini separah saya. Nah itu gak percaya ngelabrak di luar wisata senyerang main. Apa itu? Oh aku gak apa-apa. Ini beliau ini. Tapi wisata santai. Dulu tok ayah-ayahnya. Nah awal itu gak ketemu ya om pergi-pergi kok. Kamu ketemu. Menjadi orang-orang yang gak mau ketemu lah. Ya mau dokter orang-orang yang seluruh jauh-jauh. Kalau ketika akhirnya tobat terus memberikan Nabi. Jadi harus yakin dahulu Kanjeng Nabi meskipun secara nalar itu gak masuk akal, karena mesti ada hikmahnya semuanya itu. Istilahnya yang dua kayak bimbang sinar itu. Oke. Dalam urusan dunia saja kita yakin sama dokter. Apalagi urusan akhir Kanjeng Nabi. Terus ya, meskipun hadis dalam segi riwayatnya itu dhaif, tapi bisa jadi itu adalah memang perkataan Rasulullah. Jadi hati-hati itu hadis dhaif. Jadi setelah itu dianjurkan kita berdoa dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus ditambahi dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau doa dengan doa ini maka futihat abwabul samawati abwabul jannati as-samawati, maka pintu-pintu surga yang ada 8 itu akan dibukakan bagi orang-orang yang berdoa setelah wudhu doa dengan doa. Karena memang pintu surga itu banyak sekali, ada 8. Ada pintu yang namanya Ali Poso, surga itu pintunya namanya Al-Jannah, Ali Jihad di Jadi besok itu yang wudhunya itu sempurna, kemudian setelah wudhu membaca doa ini akan dipanggil oleh Allah dari pintu 8 itu, salah satu pintu surga yang 8. Ini doa mau itu ketambahan dari kalau punya bacaan ini konten nanti itu ada konten hadisnya Doa doa yang itu yang terakhir baru itu bacaan ini yang apa ini bacaan ini tidak bisa itu kalau anak kamu kalau tambah-tambahannya itu enggak ada. Itu dari
para ulama aulia. Ya kayak doa waktu basuh waktu kumur itu kan wonten doa sendiri. Waktu nopo basuh telapak tangan itu dia wonten waktu basuh tangan ketika wudu wonten doa itu ulama sing ngajari doa. Jadi Allahumma dia dikitabi dia mini Allahumma ini a'udzubika kitabi bismai ketika tangan yang kiri kita ngusap kepala juga ada doanya Allahumma harif basari minannar kayak konten itu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ketika ngusap telinga, ketika basuh kaki juga itu ada. Itu semuanya nggak ada hadisnya. Nah, itu adalah ajaran dari para aulia, para ulama. Tapi kalau yang didapat di penopok, nah, jadi kita tambah-tambahin masalah. Tapi sebaiknya ya kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seperti itu ya seperti itu. Kalau ditambahi ya karena salah. Jadi yang asli hadisnya itu ya sampai ini. Allah menjadi dengan mutaqab. Anak kaya menjadi menjadi solihin materi. Itu tambahan dari para ulama. Untuk nanti Rasulullah yang berwudu cukup dengan satu mud dan mandi satu tok. Nah itu apakah termasuk dari mukjizat Nabi atau memang cara Nabi menghemat air atau itu? Iya, memang itu kan dari hadis Nabi. Cara Nabi itu memang hemat. Dan memang di wilayah Rasulullah itu ya wilayahnya kan gitu jarang air, makanya Rasulullah wudunya sangat hemat. Bukan berarti alasannya itu ya memang gak ada air, sulit air dari sana, bukan. Memang anjuran Rasulullah itu untuk menghemat. Dari hadis itu faedahnya adalah kita dalam berwudu ataupun mandi disuruh untuk hemat air. Kalau cukup dengan air yang sedikit ya kita pergunakan air yang sedikit aja, jangan terlalu banyak. Karena israf di dalam Islam itu juga nggak boleh, kan? Di dalam Al-Quran juga nggak boleh israf itu lewat batas. Cuman di dalam lewat batas itu kan ada ukuran. Setiap orang kan macam-macam. Nonton wong duwe jet pribadi, oleh helikopter pribadi. Dia bagi dia ya tak lewat batas. Tapi bagi kita ya lewat batas. Karena penghasilan dia sama kita kan beda. Ya lihat masing-masing di dalam mensikapi lewat batas. Nah, jadi yang diukur lewat batas itu ya berbandingkan pada pribadi masing-masing. Karena ukurannya itu ya beda-beda. Begitu juga dalam masalah air, kita kan beda-beda ukuran orangnya. Ketika mandi ukurannya orangnya beda-beda ya disesuaikan kondisinya orang itu. Cuman di situ dianjurkan untuk lebih menghemat dalam masalah air. Oke. Itu dalam satu video masih gimana sama sunahnya? Wajibnya. Kalau masalah wudu itu ya wajib dan sunahnya. Wajib dan sunah. Dan sunahnya wudu kan ya banyak sekali. Di antaranya ya meratakan air. Misalkan ketika mengusap kepala. Nah, sunahnya kan semuanya mengusap semua kepala.
Jadi cukup kita menggunakan Rasulullah itu wudhunya itu cuma hanya dengan menggunakan satu cangkuk air. Jadi misalkan air itu diakuan deh, itu dituangkan yang betul. Selama air ini belum bisa masih menempel tangan kita, ini belum istiqmal. Ini sama katakan itu merasa sampai beri pokoknya mau kabel daerah pajak itu sudah habis iya kan masih ada berapa sudah cukup. Pokoknya jangan sampai ini tangan sampai copot ngeten, tapi harus nempel terus ngeten supaya tidak mustakmal. Kalau sampai copot misalkan separuh itu berat ngeten atau sampai kaki naik, nah ini nggak boleh dibuat, nggak boleh, harus ambil lagi separuhnya. Cukup kasih. Coba ya sampai perlu dicoba dipraktekkan waktu itu bener ada Rasulullah itu satu mut satu liter itu dibuat sempurnaan wudhu. Jangan kumur kalau ini kan sih sempurna barengan mengambil air biasa cakup ya kumur sedikit air bisa